Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya damai sejahtera Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan berlimpah bagi setiap kita semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk semua pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya itu semua adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami semakin bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkati kami Tuhan. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi dasar hidup kami, menjadi penuntun hidup kami dan merubah hidup kami. Urapi kami semua juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melihat dari Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ungkapan ketika orang-orang berjumpa dengan Yesus. Ketika orang-orang berjumpa dengan Yesus, mereka berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bahkan yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sangat percaya perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus akan membawa hari-hari yang lebih baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin mendorong kita semua pada saat ini, ayo kita miliki sebuah kerinduan, sebuah motivasi untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika seperti saat ini kita beribadah, tapi setiap langkah hidup kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat begitu banyak orang-orang yang hidupnya kacau, hidupnya berantakan, hidupnya gak punya masa depan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Kita bisa melihat bagaimana Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Yakub yang tadinya pencuri, Yakub yang tadinya penipu, Tuhan ubah menjadi Israel, pangeran Allah. Ada seorang Gideon, anak muda yang sangat dari keluarga yang kecil, dari keluarga yang tidak terpandang. Tapi waktu Gideon berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah Gideon menjadi pahlawan. Dan di dalam perjanjian baru ada satu orang yang punya latar belakang jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubah kehidupannya. Orang itu adalah Zakeus. Kita semua tahu Zakeus itu pemungut cukai, orang yang pendek. Tapi mari kita akan melihat apa yang terjadi dengan Zakeus. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal ke-19, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama. Ya, apa yang terjadi dengan Zakeus ini? Mari kita lihat. Di Zakeus pasal Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan bahwa ayat yang kelima ini dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yesus harus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kok Yesus sampai begitu mengatakan,
Aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini? Bukankah ini yang menjadi doa kita hari-hari ini? Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup kita. Oleh karena itu kita rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan perhatikan ayat kelima ini. Dikatakan aku harus tinggal di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Yesus seperti harus memaksa dirinya tinggal di rumah Sakeus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang menjadi doa kita hari-hari ini. Dan kenapa Yesus sampai begitu tertarik kepada Sakeus? Kenapa Yesus begitu sampai harus menumpang? Bukan hanya mau, bukan hanya sekedar lewat, tapi aku harus menumpang di rumahmu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ayat yang keempat sekali lagi, 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko, banyak orang mungkin mengelilingi Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah ayat 3, ia berusaha untuk melihat, maksudnya Sakeus, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Sakeus juga pengen lihat Yesus itu seperti apa. Tapi karena badannya pendek dia gak bisa lihat. Karena begitu banyak orang mengelilingi Yesus. Dan ayat yang keempat, perhatikan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat keempat ini. Sakeus begitu pengen melihat Yesus. Tapi gak bisa, ada banyak orang. Tapi Sakeus gak berhenti di situ. Dia memaksa dirinya untuk berlari mendahului banyak orang, lalu dia naik pohon. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran daripada lapar dan haus. Kenapa Yesus sampai harus menumpang di rumah Sakeus? Karena Sakeus sekalipun dia orang berdosa, sekalipun dia kepala pemungut cukai, dia memiliki kerinduan, dia memiliki kehausan. Dia memaksa dirinya untuk berlari, dia memaksa dirinya untuk naik pohon hanya untuk melihat Yesus. Sebuah kerinduan, sebuah kehausan dan kelapar akan Tuhan akan membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini banyak orang Kristen di gereja mungkin, datang ke gereja mungkin, tapi udah gak memiliki kelaparan dan haus akan Tuhan. Sehingga Tuhan gak sulit untuk menjamah, sulit untuk melawat kehidupan orang-orang Kristen tersebut. Tapi saat ini saya ingin mendorong kita semua yang sedang mendengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita. Ayo kembalikan, ayo dorong diri kita untuk memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Seperti Sakeus, dia berlari. Orang pendek lari susah Bapak Ibu. Orang pendek lari itu perlu pengorbanan. Orang pendek lari bahkan manjat pohon itu perlu perjuangan. Dia perlu mengorbankan diri dia. Padahal dia orang kaya. Dia bisa bilang gini, ngapain saya lihat Yesus, hidup saya juga udah cukup kok. Ngapain saya harus lari-lari, ngapain saya harus manjat pohon. Tapi Sakeus berbeda. Dia begitu rindu melihat Yesus. Dan ketika dia ada di atas pohon, Yesus begitu tergerak. Bahkan bukan hanya tergerak, Yesus begitu terdorong sampai berkata, Sakeus turunlah, aku harus tinggal di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, ini kerinduan saya. Tuhan tinggal dalam hidup saya setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya menyimpang, bukan hanya sekedar lewat. Tapi saya rindu Tuhan hadir dalam kehidupan saya setiap saat dan setiap waktu. Dan itu dimulai dari sebuah kerinduan akan Tuhan. Itu dimulai dari sebuah kelaparan akan Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus sudah memberi pesan bagi kita semua. Mereka yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Sakeus lapar dan haus akan Tuhan. Dia begitu rindu melihat Yesus. Dan dia ekspresikan dengan dia berlari manjat pohon. Dan Yesus memuaskan Sakeus. Kita bisa lihat nanti dari kisah Sakeus bagaimana Yesus datang ke rumahnya, makan bersama Sakeus dan terjadi pertobatan. Sakeus bertobat.
Dia mengembalikan uang yang pernah dia peras. Dia mengembalikan uang yang pernah dia ambil dengan cara yang jahat kepada orang-orang. Sakeus berubah, hidupnya berubah. Kalau kita ingin melihat perubahan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita rindu Yesus hadir dalam hidup kita. Maka saya ingin mendorong kita semua, ayo milikilah lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan yang mendorong kita untuk mengejar Tuhan, berlari, bahkan mungkin dengan memberikan pengorbanan untuk ketemu Tuhan. Gak banyak orang hari-hari ini mau mengorbankan sesuatu dalam hidupnya untuk Tuhan. Di dalam masa-masa yang penuh dengan krisis seperti ini, orang semakin egois. Orang semakin begini, untuk saya aja susah. Untuk apa saya korban untuk yang lain? Untuk apa saya korban untuk Tuhan? Tapi biarlah pagi hari ini, mari saya rindu setiap kita memiliki lapar dan haus seperti Sakeus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita semua. Yang setuju dan percaya, katakan amin. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa ekspresi kita Bapak Ibu Saudara? Ya bagaimana mempertahankan sikap lapar dan haus itu? Bagaimana kita untuk mengembalikan sikap lapar dan haus itu? Yang pertama, mari kita punya sebuah pola pikir mengejar. Katakan sama-sama mengejar. Mengejar Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin ada beberapa begini. Gak usah dikejar, Tuhan juga sudah hadir kok. Tuhan kan baik, kita gak perlu kejar Tuhan. Tuhan udah ada dalam kita, saya setuju. Tapi ini bicara tentang sikap hati kita. Tuhan ada dimanapun juga, Dia omnipresent. Hari ini, saat ini juga ada bersama kita. Dia gak pernah meninggalkan kita, Alkitab berkata demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari saya ingin kita membangun sebuah respon dari diri kita. Kalau Tuhan udah begitu luar biasa baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia setia bagi kita. Kita yang perlu mendorong diri kita untuk mengejar Dia. Sebuah respon untuk mengejar Tuhan. Nah, di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata demikian. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat ketiga berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam beberapa terjemahan, kata berusaha sungguh-sungguh itu bahkan ditulis dengan kata press on. Artinya gini, ayo tekan diri kita, dorong diri kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengejar Tuhan. Dan Alkitab berjanji, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada yang berkata, Tuhan kan udah ada, ngapain dikejar? Ini bukan bicara tentang Tuhan mah baik bagi kita Bapak Ibu. Kita yang perlu memiliki sebuah sikap. Ya, sikap yang kita bangun adalah berusaha sungguh-sungguh mengejar, mengenal Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai orang-orang yang mendua hati. Alkitab berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Bukan Tuhan jauh dari kita, Dia ada di antara kita. Tapi Tuhan hanya merespon mereka yang memiliki sebuah sikap hati yang mau mengejar. Karena Tuhan gak memaksa kita Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Dia menghargai keputusan kita, Dia menghargai free will kita. Jadi Tuhan melihat mana nih yang mau mengejar Dia sungguh-sungguh. Mana nih yang seperti Sakeus yang mau mendorong dirinya berlari, memanjat pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Mari kita miliki sebuah kerinduan, mengejar Tuhan, sikap mengejar Tuhan. Kita dorong diri kita beribadah. Sekalipun kita belum bisa onsite, kita harus online. Mari kita dorong diri kita waktu ibadah. Kita sungguh-sungguh fokus. Kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan supaya hanya sekedar kita diberkati. Bukan hanya supaya sekedar kelihatan kita rohani. Tapi kita melakukan itu semua karena kita rindu berjumpa dengan Yesus. Karena kita rindu untuk mengalami Tuhan Yesus. Kita ingin tunjukkan kepada diri kita dan Tuhan, saya lakukan ini karena saya rindu ketemu dengan Tuhan.
Saya mau fokus mendengar firman Tuhan. Saya mau fokus dalam pujian penyembahan. Bukan supaya saya terlihat rohani. Bukan supaya saya terlihat baik. Tapi saya ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara. Milikilah sebuah sikap hati mengejar Tuhan. Kalau kita punya kerinduan Bapak Ibu Saudara, kita akan kejar ibadah. Kita akan kejar pendengaran akan firman Tuhan. Kita kejar pujian penyembahan. Bukan untuk menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kita lakukan semua itu karena kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih awal-awal bertobat sekitar tahun 1996 Bapak Ibu Saudara. Di kota Bandung itu ada sebuah event besar, sebuah acara dari gabungan gereja-gereja yang kalau nggak salah judulnya adalah KKR Lawatan Allah. KKR ini berlangsung setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan setiap hari ganti-ganti di beberapa gereja KKR Lawatan Allah. Gabungan gereja-gereja yang mengadakan KKR hanya untuk supaya umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, seingat saya, dalam 1 bulan itu hampir setiap hari, hampir Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa nggak saya datangin juga. Tapi setidaknya mungkin seminggu 2-3 kali saya datangi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun waktu itu saya belum punya kendaraan, saya harus naik angkutan umum. Malam-malam saya pergi ke satu gereja, ya besoknya pindah lagi ke tempat yang lain yang lebih jauh. Bapak Ibu Saudara, tapi saya lakukan itu karena saya rindu mengalami lawatan Tuhan. Saya rindu untuk dilawat Tuhan, saya rindu untuk mengalami hadirat Tuhan. Jadi saya kejar, oh ada di gereja A, saya ke gereja A tersebut. Oh besok ada di gereja B, saya ke gereja B tersebut. Saya diumumkan di surat kabar waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat, oh pagi-pagi saya lihat ada di gereja ini, nanti malam ke gereja ini. Hanya untuk mengalami lawatan Tuhan. Padahal waktu itu saya masih sekolah. Saya perlu belajar, saya harus buat tugas dan sebagainya. Tapi karena sebuah kerinduan, saya mau ketemu Tuhan. Saya korbankan waktu saya. Sekalipun setelah pulang saya tetap harus buat tugas saya tetap harus belajar. Tapi saya mau mengalami lawatan Tuhan. Apakah hari ini, setiap kita masih memiliki kerinduan seperti itu. Dan saya percaya kalau kita punya sebuah sikap mengejar Tuhan. Seperti Zakeus, Tuhan akan datang dalam hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk supaya lapar dan haus itu terus ada dalam hidup kita. Yang kedua adalah mengalami Tuhan terus menerus. Mengalami Tuhan terus menerus. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Alkitab berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya rasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini kita merasakan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun di online seperti ini, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau menikmati Tuhan. Aku mau menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita sudah menikmati sesuatu yang enak Bapak Ibu Saudara, itu biasanya kan menimbulkan sebuah kepengen lagi seperti makanan. Kalau ada satu makanan enak kan kita mau makan lagi seperti itu. Nah sama dengan Tuhan, kalau kita menikmati Tuhan, melihat betapa baiknya Tuhan di tengah kekacauan hidup kita, di tengah masalah yang luar biasa, kita masih bisa melihat Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, sebuah kenikmatan itu yang akan terus membawa kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dikatakan demikian. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, Ayub ini di pasal yang pertama ditulis orang yang saleh, orang yang baik. Ya bahkan dikatakan dia mempersembahkan korban setiap saat kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada proses yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Akhirnya Ayub bergumul. Dan di pasal terakhir dari kitab Ayub, ayat yang kelima tadi. Baru Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekalipun Ayub baik, saleh, tapi ternyata Ayub gak pernah mengalami Tuhan sebelumnya.
Dia hanya mungkin mengalami Tuhan atau melihat Tuhan dari kata orang. Oh, kata orang Tuhan baik. Oh, kata orang itu Tuhan luar biasa. Oh, kata pendeta ini Tuhan baik luar biasa, pembuat mujizat. Tapi Ayub baik, hidupnya saleh. Tapi Ayub belum pernah melihat Tuhan, belum pernah mengalami Tuhan. Sampai ketika proses Tuhan izinkan terjadi. Di akhir kitab Ayub, baru Ayub berkata, selama ini saya tahu Tuhan itu dari kata orang. Tapi hari ini aku melihat sendiri. Mataku sendiri melihat siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, oh saya Kristen puluhan tahun, belasan tahun. Dari kata orang saya tahu Tuhan pembuat mujizat. Dari kata orang kita tahu Tuhan itu bisa menyembuhkan yang sakit. Bisa memulihkan, bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengalami sendiri? Apakah kita mengalami kebaikan Tuhan? Apakah kita mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu? Biarlah hari ini kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam krisis. Tapi di tengah krisis Tuhan tetap baik bagi kita. Dan waktu kita mengalami Tuhan, percayalah itu yang akan membuat kita kuat. Dan terus berjalan di dalam kehidupan ini dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita akan terus memiliki sebuah sikap mengejar Tuhan. Memiliki sebuah sikap untuk haus dan lapar akan Tuhan. Dan itulah yang akan membawa perjumpaan hidup kita dengan Tuhan. Pada saat ini seberapa banyak kita yang mau mengalami Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau berkata pada diri sendiri, Tuhan saya mau menjadi pribadi yang mengejar Tuhan. Kita belajar dari Sakeus, ketika Sakeus memiliki lapar dan haus, kehidupan yang jahat berubah menjadi baik. Tuhan sampai berkata, aku harus menumpang, aku harus tinggal di rumahmu. Biarlah itu juga menjadi pernyataan Tuhan bagi kita. Aku harus tinggal, aku harus menyimpang, aku harus bersama dengan engkau. Tuhan mau tinggal bersama dengan kita semua. Oleh karena itu, mari kita bangun diri kita sama-sama. Mari kita sama-sama bertobat kalau kita selama ini jauh dari Tuhan. Biarlah lapar dan haus ini yang akan membawa kehidupan kita mengalami Tuhan terus-menerus. Perjumpaan dengan Yesus terus-menerus. Dan perjumpaan dengan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Tuhan, jamah setiap kami. Juga setiap umat-Mu di rumah-rumah, dimanapun umat-Mu sedang berada. Tuhan berkati. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini setiap kami mungkin ada yang jauh dari Tuhan. Kami gak memiliki lagi sebuah kerinduan, sebuah lapar dan haus akan Tuhan. Saat ini Tuhan jumpai setiap pribadi. Jamah setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Kami belajar dari Sakeus, seorang yang jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Terima kasih Tuhan, kami mau melihat hari-hari kami ke depan berubah menjadi hari-hari yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.